Di balik wajah manis yang kusembunyikan, kubalaskan tindakan kejam mertuaku yang berlagak manis. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Adara menyeka butiran air mata haru yang menetes di sudut matanya. Di hadapannya, Baskara, suaminya, tersenyum tulus sambil menggenggam tangannya erat. Mereka baru saja tiba di sebuah rumah mungil bergaya modern minimalis yang terletak di pinggir kota. Rumah itu adalah hadiah pernikahan dari Baskara. Dindingnya berwarna putih bersih, dihiasi taman kecil dengan bunga-bunga mawar merah yang sedang mekar, seolah menyambut awal kisah cinta mereka. "Kamu suka, Dara?" tanya Baskara dengan suara lembut, mengusap punggung tangan Adara. Adara mengangguk, senyumnya mengembang. "Suka sekali, Mas. Ini lebih dari yang aku bayangkan. Aku janji, setelah menikah, kamu akan hidup bahagia. Kamu gak perlu lagi bekerja, biar aku saja yang menanggung semuanya," tutur Baskara, sorot matanya penuh cinta. Adara merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Baskara adalah cinta pertamanya, pria yang dikenalnya sejak masa kuliah. Ia jatuh cinta pada ketulusan Baskara, pada cara pria itu memandangnya seolah Adara adalah satu-satunya permata di dunia ini. Dan kini, mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Baskara. Pesan dari ibunya, Bu Rahma. Wajah Baskara yang tadinya cerah mendadak berubah. "Ada apa, Mas?" tanya Adara. Ibu meminta kita tinggal di rumahnya," jawab Baskara, terdengar ragu. Adara terdiam sejenak. Ia tahu Baskara sangat menyayangi ibunya. Bu Rahma adalah seorang janda yang hidup sendiri setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu. Adara sangat menghormati Bu Rahma, wanita yang selalu tersenyum ramah dan memperlakukannya dengan sangat baik setiap kali mereka bertemu. Bu Rahma sering memuji kecantikan dan keramahan Adara di hadapan Baskara, membuat Adara merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga itu. Ibu bilang, "Lebih baik kalian tinggal sama ibu, biar ibu nggak kesepian. Lagi pula, ibu bisa bantu kalian berdua. Baskara masih harus belajar banyak tentang rumah tangga." "Begitu, Dara," Baskara menjelaskan, terlihat serba salah. Adara tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Mas. Kita ikuti saja kemauan ibu." Baskara menatap Adara dengan rasa haru. "Kamu benar-benar istri idaman, Dara. Kamu selalu mengerti aku dan ibu." Maka, rencana pindah ke rumah baru pun dibatalkan. Mereka segera mengemas barang-barang dan menuju rumah Bu Rahma. Sebuah rumah megah dengan arsitektur klasik, jauh lebih besar dari rumah yang dibelikan Baskara. Bu Rahma menyambut mereka dengan wajah cerah, pelukan hangat, dan senyum yang tak pernah luntur. "Akhirnya kalian sampai juga. Sudah ibu bilang, tinggal sama ibu saja. Rumah ini terlalu besar kalau hanya dihuni satu orang," kata Bu Rahma, mengelus rambut Adara. "Terima kasih banyak, Bu." Adara tidak tahu harus bilang apa. "Ibu baik sekali," ucap Adara tulus. Bu Rahma tertawa kecil. "Kamu sudah ibu anggap anak sendiri. Ibu sangat senang Baskara menikahi wanita sebaik dan secantik kamu." Malam itu, di kamar mereka, Adara merasa hatinya sehangat secangkir teh di musim hujan. Ia memandang Baskara yang sedang membaca buku di sampingnya. Pria itu tampak begitu sempurna di matanya. Pria yang mencintai ibunya dan selalu mengutamakan keluarga. Adara percaya, ia telah membuat keputusan yang benar. Minggu pertama pernikahan mereka berlalu bagai mimpi indah. Baskara dan Adara menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan membangun rencana masa depan. Bu Rahma terlihat bahagia, sering menyiapkan sarapan untuk mereka dan mengajak Adara berbelanja. Di depan Baskara, Bu Rahma adalah sosok mertua yang sempurna, layaknya malaikat pelindung. Namun, Adara merasakan ada sesuatu yang berbeda saat Baskara tidak ada.
Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Saat Baskara pergi bekerja, senyum di wajah Bu Rahma perlahan menghilang. Adara yang tadinya mengira itu hanya perasaannya saja, akhirnya harus menerima kenyataan. Setiap pagi, aku mencoba memasak sarapan untuk Baskara dan ibunya. Namun, niat baikku selalu berhadapan dengan tembok dingin. Suatu hari, saat aku sedang mengaduk adonan sup, Bu Rahma tiba-tiba muncul di belakangku. "Oh, kau memasak. Apa kau yakin bisa membuat Baskara makan makanan sederhana seperti ini? Dia terbiasa dengan masakan mewah." Adara menghela napas, mencoba tetap tenang. "Ini masakan kesukaan Baskara, Bu. Dia sering minta." Bu Rahma sambil menumpahkan sedikit air dari teko. "UPS. Maaf, tanganku terpeleset. Ah, adonanmu jadi encer. Sepertinya kau memang tidak pantas jadi istri Baskara." Aku melihat genangan air di lantai. Hatiku hancur, bukan karena supnya, tapi karena sikap Bu Rahma yang terang-terangan merendahkanku. Aku hanya bisa memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya akan buat yang baru." "Adara, kalau suamimu sudah bisa membelikan rumah, seharusnya kamu bisa mengurus rumah sebesar ini sendirian. Pembantu hanya membuat boros," kata Bu Rahma suatu pagi, saat Adara sedang membersihkan ruang tamu. Nada suaranya tidak lagi selembut dulu. Adara terkejut, namun ia berusaha menanggapi dengan positif. "Iya, Bu. Adara akan belajar mengurus rumah dengan baik." Sejak saat itu, setiap hari menjadi ujian bagi Adara. Bu Rahma memintanya melakukan semua pekerjaan rumah. Dari memasak, mencuci, membersihkan seluruh rumah yang sangat luas, hingga mengurus taman. Adara yang sebelumnya tidak pernah melakukan pekerjaan seberat itu merasa kewalahan. Tangannya sering lecet, tubuhnya pegal-pegal. Namun, ia selalu berusaha tersenyum di depan Baskara. "Hari ini masakan kamu kenapa asin sekali, Dara?" tanya Baskara suatu malam. Adara menatap Bu Rahma yang duduk di seberangnya. Bu Rahma hanya tersenyum tipis. "Mungkin dia sedang kelelahan, Baskara. Nanti ibu ajarkan lagi." "Maafkan Adara, Mas," ucap Adara lirih. Pagi berikutnya, Bu Rahma mengajak Adara ke dapur. "Dengarkan baik-baik, Adara. Seorang istri itu harus bisa melayani suaminya dengan baik. Jangan sampai suamimu berpikir kamu tidak becus." Kata-kata itu terdengar seperti nasihat, namun bagi Adara, itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Adara merasakan perih. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini Bu Rahma hanya berpura-pura baik di depannya? Sikap Bu Rahma semakin menjadi-jadi. Ia mulai membandingkan Adara dengan menantu tetangga yang dianggapnya lebih sempurna. Lihat menantu Bu Ratna, dia pengusaha sukses, tapi tetap bisa mengurus rumah. "Kamu ini hanya mengurus rumah saja tidak becus," sindir Bu Rahma. Adara hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Pernah suatu hari Adara salah mengambilkan sandal rumah Bu Rahma. Ia malah mengambilkan sandal yang sering digunakan saat berkebun. Bu Rahma mendelik tajam. "Kamu ini bagaimana? Apa matamu buta? Kenapa kamu malah mengambilkan sandal ini untuk saya?" Adara terkejut. "Maaf, Bu. Saya tidak tahu." "Dasar menantu tidak berguna. Untuk mengambil sandal saja salah," hardik Bu Rahma, suaranya naik 1 oktav. Adara menahan tangisnya di depan mertuanya. Ia bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, ia sangat mencintai Baskara dan tidak ingin membuat suaminya sedih. Di sisi lain, ia tidak sanggup lagi menanggung perlakuan Bu Rahma yang membuatnya seperti berada di neraka. Suatu sore, Mila, sahabat terbaik Adara, datang berkunjung. Ia adalah satu-satunya orang yang mengetahui penderitaan Adara. Namun, saat Mila datang, Bu Rahma berubah menjadi sosok yang ramah dan penuh kasih sayang. "Wah, Mila, akhirnya kamu datang. Adara sering sekali menceritakanmu. Ayo, silakan masuk," sambut Bu Rahma dengan senyum manisnya. Mila menatap Adara dengan tatapan penuh tanya.
Namun Adara hanya membalasnya dengan senyuman paksa. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Rahma menyuguhkan teh dan kue, lalu pergi dengan alasan ada urusan. "Kamu baik-baik saja, Dara?" tanya Mila, suaranya berbisik. "Aku lihat ibunya Baskara sangat manis, seperti yang kamu ceritakan." Adara menghela napas. "Mila, kamu tidak tahu. Saat Baskara dan orang lain tidak ada, dia sangat berbeda. Dia seperti seorang aktris yang memainkan peran sempurna." Mila terkejut. "Maksudmu?" "Dia memintaku melakukan semua pekerjaan rumah, sering membandingkan aku dengan orang lain, dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan, dia pernah melarangku untuk berbicara denganmu di telepon karena tidak berguna." "Ya ampun, Dara, kenapa kamu tidak ceritakan pada Baskara?" tanya Mila prihatin. Adara menggeleng. "Aku tidak mau membuat Baskara khawatir. Dia sangat mencintai ibunya. Aku takut dia akan memilih ibunya daripada aku." Mila memegang tangan Adara. "Tapi kamu tidak bisa terus-terusan begini. Ini namanya kekerasan mental, Dara. Kamu harus bicara." Adara mengangguk lemah. Ia tahu Mila benar. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin menikmati kehadiran Mila yang membuatnya merasa tidak sendirian. Namun, di dalam lubuk hatinya, Adara mulai menyadari sesuatu. Ada jurang yang dalam antara sikap Bu Rahma di depan Baskara dan di belakangnya. Adara merasakan firasat aneh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang disembunyikan di balik senyum manis Bu Rahma. Dan ia merasa, cepat atau lambat, ia harus menemukan kebenaran itu, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menyelamatkan pernikahannya. Sejak pagi, suasana di rumah megah itu terasa berbeda. Adara terbangun oleh suara gemerincing piring di dapur. Ia melirik jam di nakas, baru pukul 5 pagi. Biasanya, pada jam seperti ini, ia masih terlelap dalam pelukan Baskara. Namun, suara-suara itu seakan menariknya keluar dari ranjang. Ia melangkah ke dapur, menemukan Bu Rahma sudah berdiri di depan kompor dengan apron berwarna krem. Sinar matahari pagi yang menerobos jendela membuat wajah Bu Rahma terlihat bersinar, layaknya ibu mertua idaman yang selalu ada di film-film romantis. "Sudah bangun, Dara? Bagus. Suami kamu itu harus dibiasakan sarapan sebelum berangkat kerja. Kamu harus siapkan semuanya," sapa Bu Rahma dengan senyum manisnya. Namun, ada nada perintah yang terselip di balik setiap katanya. Adara mengangguk. "Tentu, Bu. Ada yang bisa Adara bantu?" "Tidak usah. Hari ini ibu yang siapkan. Tapi besok dan seterusnya, itu tugas kamu. Istri itu harus sigap melayani suami. Jangan sampai suami cari sarapan di luar," jawab Bu Rahma, masih dengan senyum yang sama, tetapi matanya menatap tajam ke arah Adara. Perkataan Bu Rahma seperti hembusan angin dingin yang menusuk. Adara merasa ada tekanan yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Ia tidak bisa membantah. Ia hanya bisa mengangguk dan duduk di meja makan, memperhatikan Bu Rahma dengan seksama. Saat Baskara turun ke dapur, ia disambut dengan pemandangan Adara dan ibunya yang sedang menyiapkan sarapan. Baskara tersenyum bahagia. "Pagi, Bu, sayang," sapanya, lalu mencium pipi Adara. Enak sekali ya punya 2 bidadari di rumah. "Tentu saja, Baskara. Kamu itu anak ibu. Wajar kalau ibu ingin yang terbaik untukmu," sahut Bu Rahma, mengedipkan mata pada Baskara, seolah ada rahasia manis di antara mereka. Adara hanya tersenyum. Ia tahu, di balik wajah manis itu, ada peran yang sedang dimainkan. Setelah Baskara berangkat kerja, topeng manis Bu Rahma perlahan terlepas. Ia menatap Adara yang sedang membersihkan meja makan. "Dara, kamu itu menikah dengan Baskara yang sudah punya segalanya. Apa yang bisa kamu berikan untuknya?" Adara terdiam. Pertanyaan itu menusuk relung hatinya. Ia tidak pernah berpikir tentang hal itu. Cintanya tulus, tanpa embel-embel harta. "Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya mencintai Baskara."
Bu Rahma tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Cinta? Cinta itu bisa luntur. Dara. Suami butuh wanita yang bisa dibanggakan. Tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan punya kemampuan. Kamu, bisanya apa? Adara menunduk, tidak berani menatap mata Bu Rahma. Kata-kata itu lebih tajam dari silet, menggores luka di hatinya. Saya bisa memasak, Bu, saya juga bisa menggambar, jawab Adara, suaranya nyaris berbisik. Memasak? Hanya itu? Masakan kamu juga tidak seenak masakan ibu. Bu Rahma berbalik, meninggalkan Adara yang kini berdiri sendiri di tengah dapur yang sunyi, dengan hati yang remuk. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil bagi Adara. Setiap pagi, sebelum Baskara berangkat, Bu Rahma akan bersikap ramah dan manis. Ia akan memeluk Adara, menasihati Baskara untuk menjaga istrinya, dan memberikan senyum yang seolah tulus. Namun, begitu Baskara keluar dari gerbang, Bu Rahma akan kembali menjadi sosok yang dingin dan kejam. Adara, cuci semua piring itu sampai bersih. Jangan ada noda sedikit pun. Apa kamu pikir ini rumah pembantu? Hardiknya suatu siang, saat Adara baru saja selesai mencuci piring. Adara membeku. Tapi, Bu, ini sudah bersih. Bersih apanya? Masih ada noda air di sini. Lihat. Bu Rahma menunjuk ke arah piring, matanya melotot. Kamu ini lambat sekali bekerja. Baskara kerja keras di luar. Masa istrinya hanya bisa malas-malasan di rumah? Kata-kata itu selalu sama, tetapi setiap kali mendengarnya, hati Adara terasa semakin sakit. Ia merasa tidak berdaya, terkurung dalam sangkar emas yang dibangun di atas kebohongan. Ia ingin sekali bercerita pada Baskara, tetapi ia takut. Ia takut Baskara tidak akan percaya, atau lebih parah lagi, Baskara akan marah padanya karena telah menuduh ibunya sendiri. Sore itu, saat Baskara pulang, ia melihat Adara sedang duduk di teras belakang, memandang langit senja. Ia mendekati Adara, merangkulnya dari belakang. Sayang, kenapa melamun? Kamu lelah. Adara memaksakan senyumnya. Tidak, Mas. Hanya menikmati senja. Baskara menatap wajah Adara lekat-lekat. Matamu lelah. Ada yang ibu lakukan padamu. Jantung Adara berdegup kencang. Ia menggeleng cepat. Tidak, Mas. Ibu sangat baik. Beliau selalu mengajari aku banyak hal tentang rumah tangga. Syukurlah. Ibu memang paling pengertian, tutur Baskara. Ia tidak menyadari bahwa kebaikan yang ia lihat hanyalah tipu daya. Topeng yang dipakai ibunya untuk mengaburkan kenyataan pahit. Malam harinya, di dalam kamar, Adara tidak bisa tidur. Malam harinya, di dalam kamar, Adara tidak bisa tidur. Pikirannya melayang pada perkataan Bu Rahma. Tentang ia yang tidak berguna, tentang ia yang tidak becus. Air matanya menetes pelan, membasahi bantal. Ia merasa sangat kesepian, meskipun Baskara ada di sampingnya. Ia merasa hidupnya seperti berada di atas panggung sandiwara, di mana ia harus terus berakting seolah-olah semuanya baik-baik saja. Baskara, apa ibu memang tidak menyukaiku? Tanya Adara dengan suara pelan. Kenapa kau bicara begitu, sayang? Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Jawab Baskara dengan tenang. Aku menatap matanya, mencoba mencari dukungan, tetapi yang kutemukan hanya kebingungan. Dia menyenggol teko air saat aku memasak. Baskara. Dia membuat makananku rusak dan memojokkanku di depan pelayan. Ibu tidak bermaksud begitu, sayang. Dia hanya sedang lelah. Aku janji akan bicara dengannya, sahut Baskara. Namun, janji itu tidak pernah terwujud. Malam demi malam, aku tidur dengan hati yang bimbang, merasa berjuang sendirian. Keesokan harinya, Bu Rahma mengajaknya ke sebuah panti asuhan. Kita harus berbuat baik, Dara. Itu bisa mendatangkan berkah, katanya dengan senyum malaikat. Di panti asuhan, Bu Rahma bertindak seperti seorang dermawan yang paling tulus. Ia memeluk anak-anak,
memberikan sumbangan dalam jumlah besar, dan berbicara dengan lembut kepada pengelola. Mata Adara memandangi semua itu. Ia melihat bagaimana Bu Rahma bisa berubah drastis, dari singa betina yang galak menjadi seekor domba yang penurut. Bu Rahma memang seorang dermawan sejati. Beliau sudah banyak membantu kami, bisik seorang pengelola panti asuhan kepada Adara. Adara hanya tersenyum hampa. Hatinya menjerit. Ia ingin sekali mengatakan, kalau ibu benar-benar dermawan, kenapa ibu tidak baik padaku? Tapi ia tidak bisa. Mulutnya terkunci. Pulang dari panti asuhan, Bu Rahma kembali ke sifat aslinya. Kamu lihat? Hidup itu seperti drama. Kamu harus bisa memainkan peranmu dengan baik agar orang lain menyukaimu. Maksud ibu? Tanya Adara lirih. Maksud ibu, kamu harus bisa bertingkah manis di depan Baskara. Jangan pernah tunjukkan sisi rapuhmu. Laki-laki tidak suka melihat wanita yang lemah. Adara menelan ludah. Ia merasakan ada sebuah jurang gelap di hadapannya. Ia tidak tahu apakah ia sanggup terus berjalan di atas tali tipis ini. Ia tahu, jika ia jatuh, ia akan kehilangan segalanya. Di tengah malam, Adara bangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan turun ke dapur. Ia melihat pintu ruang kerja Pak Surya, ayah mertuanya, yang dulunya terkunci, kini terbuka sedikit. Rasa penasaran menguasai dirinya. Ia melangkah perlahan dan mengintip ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Adara melihat sebuah kotak kecil tergeletak di atas meja. Tangannya terangkat, meraih kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen dan sebuah foto usang. Foto itu adalah potret Bu Rahma, tetapi terlihat jauh lebih muda. Di sampingnya, ada seorang pria lain yang tidak ia kenal. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah di balik foto itu, ada tulisan tangan yang berbunyi, "Maafkan aku, Baskara." Adara merasa darahnya berdesir. Siapa pria ini? Mengapa Bu Rahma menyembunyikan foto ini? Dan mengapa ada tulisan yang menyebut nama Baskara? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Ia merasakan ada rahasia besar yang tersembunyi di balik senyum manis Bu Rahma. Dan ia tahu, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa, rahasia ini adalah kunci untuk membebaskannya dari neraka yang perlahan menggerogoti jiwanya. Dinginnya lantai marmer di ruang kerja Pak Surya terasa menusuk telapak kaki Adara. Jantungnya berdebar kencang. Suaranya terasa seperti genderang perang yang ditabuh di dalam dadanya. Adara kembali membalik foto usang itu. Tulisan di baliknya seolah hidup, berbisik di telinganya. "Maafkan aku, Baskara." Siapa pria ini? Dan mengapa foto ini disimpan di ruang kerja yang selalu terkunci? Bukankah Bu Rahma sendiri yang selama ini memegang kuncinya? Adara mengembalikan foto itu ke dalam kotak, meletakkannya kembali di tempat semula, dan bergegas kembali ke kamar. Pikirannya kalut. Ia tidak bisa tidur. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, membentuk labirin gelap di benaknya. Seiring waktu, ia merasa tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Wajah manis Bu Rahma di depan orang-orang, kata-kata menusuknya di belakang, dan kini, rahasia di balik foto usang itu. Semua terasa seperti kepingan puzzle yang tidak cocok. Namun entah mengapa, Adara merasa kepingan-kepingan itu saling terhubung. Keesokan harinya, Adara mencoba bertingkah seperti biasa. Ia membantu Bu Rahma menyiapkan sarapan dan tersenyum setiap kali Baskara memandang ke arahnya. Namun, di matanya, Baskara melihat bayangan kegelisahan. "Sayang, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat pucat," tanya Baskara, mengusap pipi Adara lembut. Adara menggeleng cepat. "Aku baik-baik saja, Mas. Mungkin hanya sedikit lelah." Ia menatap Bu Rahma yang sedang tersenyum menatap mereka. Senyum itu terasa seperti serigala berbulu domba yang siap menerkam. Baskara tidak menyadari apa-apa. Ia hanya tahu bahwa ibunya sangat menyayangi Adara. "Ibu, aku titip Adara ya. Jangan terlalu lelahkan dia.
pinta Baskara. Bu Rahma tersenyum manis. Tentu, Baskara. Adara sudah seperti anak ibu sendiri. Ibu akan menjaganya dengan baik. Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi Adara tahu itu hanya permainan kata-kata. Setelah Baskara berangkat, suasana di rumah kembali berubah. Bu Rahma meminta Adara membersihkan seluruh rumah, dari lantai atas sampai bawah. Kamu itu sudah menikah, Dara. Seharusnya kamu bisa mengurus rumah dengan baik. Bukannya bermalas-malasan, ucap Bu Rahma, suaranya dingin dan menusuk. Adara hanya bisa menunduk, tangannya sibuk mengelap jendela. Iya, Bu. Ibu tidak mau ada sedikit pun debu di sini. Paham? Hardik Bu Rahma, matanya menyala. Kalau ada yang kurang, jangan salahkan ibu kalau kamu harus mengulanginya. Adara merasakan perih di dadanya. Ia merasa seperti seorang pelayan, bukan menantu. Hari-hari berlalu. Setiap hari adalah pertarungan mental bagi Adara. Ia harus menghadapi kritik, sindiran, dan perlakuan kejam Bu Rahma di balik layar. Sementara di depan Baskara, Bu Rahma adalah ibu mertua yang paling baik di dunia. Adara semakin kurus, matanya cekung, dan senyumnya semakin jarang terlihat tulus. Baskara menyadari perubahan itu, dan ia mulai khawatir. Dara, kamu benar-benar kenapa? Kamu tidak ceria seperti dulu, kata Baskara suatu malam, saat mereka sedang makan malam. Bu Rahma cepat-cepat menyela. Dia hanya terlalu sibuk mengurus rumah. Baskara, kamu itu harusnya bersyukur punya istri yang rajin. Jangan hanya bisa mengeluh. Baskara menatap ibunya dengan bingung. Aku tidak mengeluh, Bu. Aku hanya khawatir dengan Adara. Sudahlah, Baskara. Kamu itu terlalu manja. Adara hanya lelah sedikit. Nanti juga baik-baik saja, kata Bu Rahma, mengakhiri percakapan. Adara tahu, Bu Rahma sengaja memutus percakapan itu agar Baskara tidak bisa bertanya lebih jauh. Hatinya mencelos. Ia merasa seperti terombang-ambing di lautan, terikat pada sebuah jangkar yang tidak bisa dilepaskan. Suatu sore, Adara sedang menyiram bunga di halaman belakang. Tiba-tiba, ia mendengar suara percakapan Bu Rahma di telepon. Aku sudah bilang, jangan pernah menghubungi Baskara lagi. Aku tidak mau dia tahu apa-apa. Suara Bu Rahma terdengar marah dan tergesa-gesa. Adara menghentikan kegiatannya. Ia menyembunyikan diri di balik semak-semak, berusaha mendengarkan percakapan itu. Dia sudah tahu tentang kita. Dia tahu aku bukan orang yang seharusnya ada di sini. Kau harus pergi, jauh-jauh dari kehidupanku. Adara terkejut. Siapa dia? Dan mengapa Bu Rahma terdengar sangat ketakutan? Adara melihat Bu Rahma menutup telepon dengan cepat. Wajahnya terlihat pucat. Ia menoleh ke sekeliling, dan matanya bertemu dengan mata Adara. Sedang apa kamu di sana? Tanya Bu Rahma. Suaranya terdengar dingin, penuh ancaman. Adara berusaha terlihat tenang. Saya sedang menyiram bunga, Bu. Bu Rahma mendekat, menatap Adara dengan tajam. Kamu tidak mendengar apa-apa, kan? Adara menelan ludah. Tidak, Bu. Saya tidak mendengar apa-apa. Bu Rahma menatap Adara beberapa saat, seolah membaca isi hatinya. Akhirnya, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Adara merasakan ketakutan yang mencekam. Ia tahu, Bu Rahma menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perlakuan kejam. Sesuatu yang bisa mengancam mereka semua. Malam itu, Adara mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak hanya ingin membela dirinya sendiri, tetapi juga ingin melindungi Baskara. Ia merasa, rahasia ini adalah kunci untuk menguak kebohongan Bu Rahma. Ia kembali ke ruang kerja Pak Surya. Ia mencari-cari di laci meja, berharap menemukan petunjuk. Ia menemukan beberapa dokumen keuangan yang mencurigakan. Ada beberapa transaksi dalam jumlah besar yang ditujukan kepada sebuah perusahaan yang namanya tidak ia kenal. Ada juga sebuah surat wasiat lama yang belum ditandatangani.
Di dalamnya, tertulis bahwa semua harta akan diwariskan kepada Baskara, tetapi ada beberapa klausul yang mencurigakan. Adara merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia kembali membuka kotak kecil itu dan melihat foto yang ia temukan kemarin. Kali ini, ia melihat lebih detail. Di pojok bawah foto itu, ada tulisan kecil yang buram. Yayasan Cahaya. Adara mengernyit. Ia merasa pernah mendengar nama itu. Ia berusaha mengingat-ingat. Ya, Baskara pernah menyebutnya. Baskara sering memberikan sumbangan ke Yayasan Cahaya, tempat di mana seorang wanita parubaya sering menemuinya untuk meminta dana. Wanita itu selalu terlihat ramah dan baik hati. Adara teringat bagaimana Baskara memuji wanita itu, mengatakan bahwa wanita itu sangat tulus dalam membantu orang-orang miskin. Adara merasa ada sebuah benang merah yang terbentang. Siapa wanita itu? Mengapa Bu Rahma begitu ketakutan? Dan apa hubungannya dengan rahasia yang ia temukan? Ia mengambil ponselnya dan diam-diam mencari tahu tentang Yayasan Cahaya. Adara menemukan sebuah artikel lama tentang yayasan itu. Ia membaca dengan saksama. Artikel itu menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Laras yang mendirikan Yayasan Cahaya untuk membantu anak-anak jalanan. Namun, beberapa tahun kemudian, yayasan itu tiba-tiba ditutup dan Laras menghilang. Artikel itu tidak menyebutkan apa penyebabnya, tetapi ada sebuah kalimat yang membuat jantung Adara berdegup kencang. Dikabarkan, Laras mengalami sebuah kecelakaan tragis yang mengakibatkan dia kehilangan semuanya. Adara terdiam. Ia menatap foto di tangannya. Pria di foto itu memiliki senyum yang familiar. Senyum yang sangat mirip dengan Baskara. Ia membalik foto itu, melihat kembali tulisan di baliknya. Maafkan aku, Baskara. Adara merasa otaknya berputar, mencoba menyatukan semua kepingan yang berceceran. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Adara panik. Ia segera mengembalikan semua dokumen dan foto ke tempat semula, lalu bergegas kembali ke kamar. Ia berbaring di samping Baskara yang sudah terlelap, tetapi matanya tetap terbuka. Ia tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sebuah jaringan kebohongan yang sangat rumit, yang dibangun oleh Bu Rahma selama bertahun-tahun. Dan ia adalah satu-satunya orang yang bisa membongkarnya. Ia akan melakukannya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menemukan kebenaran. Kepingan puzzle itu kini terasa begitu nyata. Adara tidak lagi bisa tidur nyenyak. Bayangan tulisan di balik foto usang, kecurigaan tentang Yayasan Cahaya, dan sikap Bu Rahma yang penuh teka-teki, semua itu berputar di benaknya seperti badai. Malam itu, Adara mengambil keputusan bulat. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik senyum manis Bu Rahma, dan ia harus membongkarnya. Pagi harinya, Adara menunggu Baskara berangkat ke kantor. Seperti biasa, Bu Rahma mengantarkan Baskara ke pintu, tersenyum dan melambaikan tangan, memerankan peran ibu mertua yang penuh kasih. Begitu mobil Baskara menjauh, senyum di wajah Bu Rahma memudar. Dara, sekarang kerjakan pekerjaanmu. Jangan bermalas-malasan, ucap Bu Rahma dengan nada dingin. Adara mengangguk patuh. Namun, hari itu ia tidak benar-benar fokus pada pekerjaan rumah. Pikirannya melayang, mencari cara untuk mendapatkan bukti. Ia harus mulai dari yang paling mungkin, yaitu dokumen-dokumen keuangan di ruang kerja Pak Surya. Adara tahu, Bu Rahma biasanya pergi ke salon setiap Selasa siang. Ini adalah kesempatan emas. Pukul 1 siang, Bu Rahma keluar dari rumah dengan mobilnya. Adara melihatnya dari jendela, memastikan Bu Rahma benar-benar pergi. Setelah mobil Bu Rahma menghilang di ujung jalan, Adara segera bergerak. Ia menuju ruang kerja yang selama ini menjadi misteri baginya. Kunci yang pernah ia temukan sebelumnya, yang ia duga milik Bu Rahma, ternyata tersimpan di laci meja rias Baskara. Adara mengernyit. Bukankah Bu Rahma sendiri yang selama ini memegang kunci itu? Ini aneh. Ia mengambil kunci itu dan bergegas ke ruang kerja Pak Surya. Kunci itu pas.
Pintu terbuka dengan bunyi klik pelan, seolah berbisik, "Selamat datang di sarang rahasia." Adara masuk dengan hati-hati. Ia tidak membuang waktu. Ia membuka laci meja kerja Pak Surya, menemukan lagi tumpukan dokumen keuangan dan surat-surat. Ia mengambil foto dan dokumen-dokumen itu, memotretnya satu persatu dengan ponselnya. Saat sedang memotret, Adara menemukan sebuah buku harian usang di bawah tumpukan dokumen. Ia ragu sejenak, namun rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Ia membuka buku harian itu. Tulisan tangan di dalamnya terlihat rapi dan elegan. Itu adalah tulisan tangan Pak Surya. Adara membaca beberapa halaman. Buku harian itu berisi curahan hati Pak Surya, tentang penyesalannya, tentang kehilafannya di masa lalu, dan tentang seorang wanita bernama Laras. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Laras, dia adalah cintaku. Tapi Rahma, dia mengancam akan menghancurkan hidupku, menghancurkan keluarga kami, jika aku tidak meninggalkannya." Jantung Adara berdegup kencang. Ia terus membaca, dan setiap kata yang ia baca seolah membuka tabir gelap yang selama ini menutupi keluarganya. "Rahma tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dia hanya menginginkan kekuasaanku. Dia tahu aku mencintai Laras, dan dia menggunakannya untuk memeras. Dia mengancam akan menyebarkan berita bahwa Laras adalah selingkuhanku, merusak reputasinya dan menghancurkan yayasan cahayanya. Aku tidak punya pilihan. Aku harus meninggalkannya." Adara terdiam. Ia merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Jadi, Bu Rahma bukanlah wanita baik-baik yang ia kenal. Ia adalah seorang manipulator. Seorang dalang di balik semua kehancuran. Ia membalik halaman, dan menemukan tulisan yang membuat napasnya tertahan. "Aku sudah berjanji pada Laras. Aku akan kembali padanya suatu hari nanti. Aku akan memperbaiki semua kesalahan. Aku akan membalas semua perbuatan Rahma. Tapi dia tidak mau. Dia sudah terlalu sakit. Dia hanya mengatakan, 'Biarkan saja, Baskara tidak perlu tahu. Dia sudah terlalu banyak menderita.' Laras benar-benar malaikat. Dia selalu memikirkan orang lain, bahkan saat dia sendiri hancur." Adara merasa bingung. Baskara? Mengapa Pak Surya menyebut Baskara? Apakah ada hubungannya dengan Laras? Ia kembali membaca, mencari-cari nama Baskara. Dan akhirnya, ia menemukannya di halaman terakhir buku harian itu. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Rahma sudah mengendalikan segalanya. Dia bahkan meminta Baskara untuk membantunya mengurus yayasan. Baskara tidak tahu. Baskara tidak tahu bahwa yayasan itu sebenarnya milik Laras. Dia pikir dia hanya membantu ibu yang ia sayangi." Adara merasakan kepalanya pusing. Baskara sering membicarakan tentang yayasan tempat ia memberikan sumbangan. Baskara selalu bercerita bahwa ia bangga bisa membantu ibunya mengurus yayasan sosial itu. Ternyata, itu semua adalah tipu muslihat. Bu Rahma telah mencuri yayasan itu dari Laras, dari wanita yang ia hancurkan hidupnya. Air mata mengalir di pipi Adara. Ia merasa sangat marah. Bukan hanya pada Bu Rahma, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia terlalu bodoh, terlalu naif. Ia tidak pernah menduga bahwa orang yang begitu ia kagumi, orang yang ia anggap ibu sendiri, bisa sekejam itu. Ia mendengar suara mobil Bu Rahma. Waktunya habis. Adara buru-buru mengembalikan buku harian itu ke tempat semula, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia mengunci pintu ruang kerja dan mengembalikan kunci ke meja rias Baskara. Saat ia sampai di dapur, Bu Rahma sudah berdiri di sana. "Sudah selesai bersih-bersih, Dara? Kamu lama sekali." "Sudah, Bu," jawab Adara. Suaranya bergetar. Bu Rahma menatap Adara dengan curiga. "Kenapa wajahmu pucat? Kamu sakit?" "Tidak, Bu. Hanya kelelahan," jawab Adara, menundukkan kepala, menghindari tatapan mata Bu Rahma. Bu Rahma tidak bertanya lagi. Ia hanya berjalan melewati Adara, meninggalkan Adara dengan pikiran yang kalut. Malam itu, Adara tidak bisa tidur.
Ia memandangi Baskara yang sudah terlelap. Pria yang sangat ia cintai, pria yang selama ini hidup dalam kebohongan yang dibangun oleh ibunya sendiri. Adara merasa sangat bersalah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran ini dari Baskara. Baskara harus tahu. Baskara berhak tahu. Namun, ia juga tahu, ini bukan hal yang mudah. Mengungkap kebenaran itu akan menghancurkan hati Baskara. Ia tidak tahu bagaimana Baskara akan bereaksi. Apakah Baskara akan percaya padanya? Atau Baskara akan membela ibunya, orang yang selama ini ia sayangi, orang yang selalu ia anggap sempurna? Di balik semua ketakutan itu, Adara merasakan sebuah kekuatan baru. Ia tidak lagi lemah, tidak lagi rapuh. Ia kini memiliki misi. Ia akan membongkar semua kebohongan ini, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Baskara. Ia akan membalas perbuatan Bu Rahma dengan cara yang elegan, dengan cara yang tidak akan pernah Bu Rahma duga. Ia akan membuat Bu Rahma merasakan penderitaan yang ia rasakan. Dan yang paling penting, ia akan menyelamatkan Baskara dari jerat kebohongan ibunya. Ia akan mengembalikan Baskara, yang ia cintai, kembali ke pelukannya, bebas dari beban yang tidak seharusnya ia pikul. Adara memejamkan mata, memeluk erat Baskara. Ia tahu, jalan di depannya akan sulit, tetapi ia tidak sendirian. Ia punya Baskara, dan ia akan berjuang untuk mereka berdua. Di bawah selimut tebal, Adara memeluk erat Baskara, namun hatinya terasa beku. Ia merasa seperti ada jurang yang menganga antara dirinya dan suaminya. Baskara terlelap damai, tidak menyadari badai yang sedang mengamuk di dalam hati Adara. Kebenaran yang ia temukan semalam, tentang Bu Rahma, Pak Surya, dan wanita bernama Laras, terasa seperti beban seberat gunung yang menimpanya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia juga tahu bahwa tindakannya akan memiliki konsekuensi besar. Pagi harinya, Adara bangun dengan tekad baru. Wajahnya memang terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan api. Api tekad untuk mengungkap kebenaran. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi kali ini, ia melakukan segalanya dengan cepat dan efisien. Bu Rahma melihat perubahan itu. "Tumben kamu cepat sekali, Dara," ucapnya, menatap Adara dengan curiga. "Adara hanya ingin cepat selesai, Bu," jawab Adara, suaranya datar. Ia tidak lagi berusaha memaksakan senyum di bibirnya. Bu Rahma mengernyit, seolah menyadari ada sesuatu yang salah. "Kamu kenapa? Apa kamu sudah bosan tinggal di sini?" "Tidak, Bu," jawab Adara, menatap mata Bu Rahma dengan tajam. Ada sesuatu di balik tatapan Adara yang membuat Bu Rahma terdiam. Bu Rahma merasakan aura yang berbeda. Aura yang bukan lagi milik Adara yang rapuh dan penurut. Setelah Baskara berangkat, Bu Rahma berusaha memancing Adara. "Dara, kamu mau ibu ajak ke butik? Ada koleksi baru yang bagus," tawarnya, suaranya terdengar manis, layaknya seorang ibu yang memanjakan anaknya. Adara menggeleng. "Tidak, Bu. Saya masih ada pekerjaan di rumah." "Pekerjaan apa? Semua sudah bersih, kan? Apa kamu pikir ibu tidak tahu kalau kamu hanya ingin menghindar?" cecar Bu Rahma, suaranya mulai meninggi. "Saya tidak menghindar, Bu. Saya hanya tidak ingin menghabiskan uang ibu," jawab Adara, tetap tenang. "Berani sekali kamu bicara seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah menantu di rumah ini. Jangan berlagak seperti Tuan Putri," hardik Bu Rahma, emosinya meledak. Topeng manisnya kini benar-benar terlepas. Adara tidak gentar. "Saya tahu, Bu. Dan saya juga tahu, ibu hanya berani bicara seperti ini saat Baskara tidak ada. Apa ibu tidak malu?" Wajah Bu Rahma memucat. Ia tidak menyangka Adara akan berani membalasnya. Ia terdiam sejenak, menatap Adara dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu pikir kamu sudah pintar sekarang? Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, Dara. Hidupmu bisa hancur kapan saja," ancamnya, suaranya bergetar. Adara tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya,
seolah-olah Bu Rahma tidak ada di sana. Perlakuan itu membuat Bu Rahma semakin marah. Ia merasa kekuasaannya terancam. Ia merasa ada sesuatu yang lepas dari genggamannya. Ia harus segera bertindak. Malam harinya, Baskara pulang, menemukan suasana di rumah yang terasa dingin. Adara dan ibunya tidak bicara satu sama lain. "Ada apa ini, Bu? Dara?" tanya Baskara, merasa aneh. "Tidak ada apa-apa, Baskara. Istrimu ini hanya sedang sensitif," jawab Bu Rahma, tersenyum manis kepada Baskara. "Benar, Mas," timpal Adara, memaksakan senyum. Baskara tidak puas. Ia tahu ada yang salah. "Dara, kita bicara berdua saja. Ikut aku ke kamar." Di kamar, Baskara memegang tangan Adara. "Ada apa? Ceritakan padaku, sayang. Kamu terlihat sangat murung akhir-akhir ini." Adara menatap mata Baskara. Ia ingin sekali menceritakan semuanya. Tentang perlakuan kejam ibunya, tentang buku harian Pak Surya, tentang Yayasan Cahaya dan Laras. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia takut Baskara tidak percaya. Ia takut Baskara akan marah. Aku hanya merindukan rumahku sendiri, Mas," kata Adara, berbohong. Ia tidak bisa menceritakan kebenaran. Belum saatnya. Baskara menghela napas. "Kita akan pindah, sayang. Aku janji. Tapi, bisakah kita tunggu sampai ibu benar-benar bisa mandiri?" Adara mengangguk. "Tentu, Mas. Aku mengerti." Malam itu, Adara tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi Mila. "Mila, aku butuh bantuanmu," bisik Adara di telepon. "Aku butuh seorang pengacara." "Pengacara? Ada apa, Dara?" tanya Mila. Suaranya terdengar khawatir. "Aku menemukan sesuatu yang sangat besar. Tentang Bu Rahma. Dan aku butuh bantuan untuk mengungkapnya." Adara menceritakan semuanya pada Mila. Dari perlakuan Bu Rahma di belakang Baskara, hingga penemuan buku harian Pak Surya. Mila terdiam lama, mencerna semua informasi itu. "Dara, ini gila," bisik Mila. "Aku tidak menyangka Bu Rahma bisa sekejam itu. Aku akan carikan pengacara terbaik untukmu. Jangan khawatir. Kita akan hadapi ini bersama-sama." Keesokan harinya, Adara dan Mila diam-diam menemui seorang pengacara yang dipercaya oleh keluarga Mila. Namanya Pak Heru, seorang pengacara senior yang terkenal cerdas dan berintegritas. "Jadi, Anda curiga ibu mertua Anda melakukan kekerasan mental dan penipuan?" tanya Pak Heru setelah mendengarkan cerita Adara. "Iya, Pak. Saya menemukan buku harian ayah mertua saya. Dia menulis tentang Bu Rahma yang memerasnya dan mengambil alih sebuah yayasan milik seorang wanita bernama Laras," jawab Adara, suaranya bergetar. Pak Heru mengangguk. "Itu bisa menjadi bukti yang kuat. Tapi kita butuh lebih. Kita butuh bukti konkret. Bukti yang bisa menunjukkan bahwa Bu Rahma memang melakukan apa yang Anda tuduhkan." "Saya punya foto dokumen-dokumen keuangan dan foto-foto lama," kata Adara, menunjukkan ponselnya. Pak Heru melihat foto-foto itu, matanya menyala. "Ini bagus. Tapi tidak cukup. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Rekaman suara, rekaman video, atau saksi mata." Adara mengangguk. "Saya akan mencoba mendapatkannya, Pak." "Hati-hati, Nyonya Adara. Jika Bu Rahma tahu apa yang Anda lakukan, dia tidak akan tinggal diam," pesan Pak Heru. Pulang dari pertemuan dengan Pak Heru, Adara merasakan sebuah keberanian baru. Ia tidak lagi takut. Ia merasa seperti seorang prajurit yang siap berperang. Ia tahu, pertempuran ini akan berat, tetapi ia tidak akan menyerah. Di rumah, Adara mulai menyusun rencana. Ia akan memasang perekam suara kecil di saku bajunya setiap kali ia berinteraksi dengan Bu Rahma. Ia juga akan mencoba mencari kamera tersembunyi. Adara tahu, ini adalah sebuah permainan berbahaya.
Tetapi ia harus melakukannya. Demi dirinya, demi Baskara, dan demi kebenaran. Namun, di tengah semua persiapan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pagi itu, saat Adara sedang menyapu, ia merasa mual. Perutnya terasa tidak enak. Adara mengabaikannya, menganggapnya hanya karena kelelahan. Tetapi mual itu semakin parah. Adara merasa pusing dan lemas. Ia duduk di sofa, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia mengerang, memegang perutnya. Bu Rahma yang melihatnya, mendekat. "Ada apa, Dara? Kamu pura-pura sakit?" tanyanya sinis. Adara tidak bisa menjawab. Rasa sakit itu semakin kuat, seperti ada ribuan pisau yang menusuk perutnya. Ia melihat Bu Rahma hanya menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa khawatir. "Bu, saya tidak kuat," bisik Adara, suaranya serak. Bu Rahma tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap Adara yang mengerang kesakitan. "Rasakan itu, Dara. Itu akibat kamu berani melawan saya," bisik Bu Rahma, suaranya terdengar penuh kepuasan. Adara merasa pandangannya mulai kabur. Ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit. Dan yang terakhir kali ia ingat adalah wajah Baskara yang panik, membawanya ke rumah sakit. Pemandangan terakhir yang dilihat Adara adalah wajah panik Baskara, sebelum kegelapan menelannya. Ia terbangun di sebuah ruangan serba putih dengan aroma obat yang menyengat. Suara monitor jantung berbunyi monoton di sisinya. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya lemas, seolah semua tenaganya telah dicuri. "Dara, kamu sudah sadar?" Suara Baskara terdengar pecah, penuh kekhawatiran. Adara berusaha mengangguk. Baskara menggenggam tangannya erat, air mata membasahi pipinya. "Sayang, maafkan aku. Seandainya aku tahu kamu sakit, aku tidak akan biarkan kamu terlalu lelah," bisiknya lirih. "Mas, anak kita." Suara Adara tercekat. Wajah Baskara berubah sedih. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Adara. "Dara, kita kehilangan dia. Dokter bilang, kamu terlalu stres. Tubuhmu tidak kuat menahan tekanan," ucap Baskara, suaranya dipenuhi penyesalan. Dunia Adara runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Bayangan janin kecil yang baru tumbuh di dalam rahimnya, yang ia impikan akan lahir dan menjadi pelengkap hidupnya, kini sirna. Air mata mengalir deras dari matanya, membasahi bantal rumah sakit. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Saat itulah, Bu Rahma masuk ke ruangan. Wajahnya terlihat prihatin, tetapi matanya menatap Adara dengan tatapan dingin, seolah sedang menyalahkan. "Sudah ibu bilang, jangan terlalu lelah. Kamu ini memang tidak becus menjaga diri," ucap Bu Rahma. Nada suaranya lembut, tetapi kata-katanya menusuk. Baskara menoleh. "Ibu, kenapa ibu bicara begitu? Adara baru saja kehilangan calon anak kita." "Baskara, ibu hanya memberi nasihat. Sebagai istri, seharusnya dia tahu batas kemampuannya. Dia terlalu memaksakan diri," balas Bu Rahma, seolah tak peduli dengan perasaan mereka. Adara menatap Bu Rahma dengan mata kosong. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya sekadar nasihat. Itu adalah pisau yang sengaja Bu Rahma tancapkan ke hatinya. Di balik wajah prihatin itu, Adara melihat kepuasan. Kepuasan karena ia telah berhasil menghancurkan Adara. Baskara membawa Adara pulang, dan suasana di rumah menjadi semakin suram. Adara menghabiskan hari-harinya di kamar, tenggelam dalam kesedihan. Ia merasa kehilangan segalanya. Anak yang ia impikan, cinta yang ia yakini, dan kini, ia merasa jiwanya telah kosong. Namun, di tengah-tengah kehampaan itu, Adara merasakan sebuah kekuatan baru tumbuh. Sebuah tekad yang membara. Ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak bisa lagi menjadi korban. Anak yang ia cintai telah menjadi tumbal dari kekejaman Bu Rahma. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Ia akan bangkit. Ia akan membalas perbuatan Bu Rahma,
dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Ia menghubungi Mila, suaranya terdengar tegar, bukan lagi suara seorang wanita yang hancur. "Mila, aku sudah siap. Mari kita mulai," ucapnya. Mila terdiam, terkejut dengan nada suara Adara. "Dara, kamu yakin? Aku tahu kamu sedang berduka." "Justru karena aku berduka, aku harus melakukannya. Anakku, dia harus mati sia-sia. Dan Bu Rahma, dia harus membayar semua perbuatannya," jawab Adara, suaranya bergetar menahan amarah. Mila menghela napas. "Baiklah, Dara. Aku akan bantu. Pengacara sudah siap. Bukti apa lagi yang sudah kamu dapat?" Adara menceritakan tentang buku harian Pak Surya dan dugaannya tentang Yayasan Cahaya. "Mila, aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu tentang yayasan itu. Aku butuh semua informasi yang bisa kita dapatkan. Siapa pendirinya, siapa pengelolanya sekarang, dan yang paling penting, siapa wanita yang sering menemui Baskara di kantor." "Baik, Dara. Aku akan segera cari tahu. Kamu harus kuat, oke?" "Aku kuat, Mila. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti," jawab Adara, memutus sambungan telepon. Kini, Adara bukan lagi wanita yang rapuh. Ia adalah seorang pejuang. Ia mulai merekam percakapan. Ia meletakkan perekam suara kecil di saku bajunya setiap kali Bu Rahma ada di dekatnya. Ia bahkan mencoba untuk memancing Bu Rahma agar berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Suatu sore, saat Baskara sedang tidak di rumah, Adara duduk di teras bersama Bu Rahma. "Bu," Adara ingin tahu, "kenapa ibu tidak menyukai Adara?" tanya Adara, suaranya terdengar lembut, seolah hanya ingin tahu. Bu Rahma menoleh, menatap Adara dengan tatapan tajam. "Kamu pikir ibu tidak tahu kalau kamu merekam percakapan ini?" bisiknya. Jantung Adara berdegup kencang. Ia panik. Apakah Bu Rahma tahu? "Hahaha, wajahmu panik sekali, Dara. Ibu hanya bercanda," kata Bu Rahma, tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan. Adara merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia harus berhati-hati. Bu Rahma adalah wanita yang cerdas, yang tidak bisa dianggap remeh. Beberapa hari kemudian, Mila menghubunginya. "Dara, aku sudah dapat informasinya. Yayasan Cahaya memang didirikan oleh seorang wanita bernama Laras, dan dia adalah mantan kekasih ayah mertuamu," bisik Mila. Adara tidak terkejut. Ia sudah menduganya. Bagaimana dengan Baskara? Apakah dia ada hubungannya dengan wanita itu? "Tunggu dulu, Dara. Ini yang paling mengejutkan. Wanita yang sering menemui Baskara di kantor adalah ibu dari Baskara. Baskara pikir dia hanya membantu ibunya mengurus yayasan. Tapi, wanita itu bukanlah Bu Rahma. Wanita itu adalah Laras." Adara membeku. Otaknya berputar, mencoba mencerna informasi itu. Jika Laras adalah mantan kekasih Pak Surya, dan dia sering menemui Baskara, lalu, mengapa Bu Rahma yang selama ini memegang kendali yayasan? "Mila, apa kau yakin?" "Yakin, Dara. Aku sudah melihat fotonya. Wajah Laras di artikel itu mirip sekali dengan wanita yang sering menemui Baskara." "Itu tidak mungkin. Bu Rahma yang selalu ke kantor Baskara." "Itu kata Baskara," kata Adara, bingung. Mungkin Baskara salah paham. Atau, mungkin Bu Rahma yang sengaja membuat dia salah paham, bisik Mila. Tiba-tiba, Adara teringat. Baskara pernah bercerita bahwa ibunya sering datang ke kantor untuk mengajaknya makan siang, atau sekadar membawakan bekal. Tapi Baskara tidak pernah menyebutkan bahwa ibunya datang ke kantor Baskara untuk urusan pekerjaan. Kecurigaan Adara semakin kuat. Baskara tidak pernah bertemu Laras, atau bahkan tidak mengenal Laras sama sekali. Baskara tidak tahu apa-apa. Selama ini, Baskara hanya melihat wajah palsu ibunya yang pura-pura mengurus yayasan sosial. Adara merasakan amarah yang membara. Bu Rahma tidak hanya menyiksa jiwanya, tetapi juga memanipulasi Baskara.
membuatnya hidup dalam kebohongan. Ia memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi Pak Heru, pengacara yang ia temui bersama Mila. "Pak Heru, saya punya bukti baru. Saya butuh bantuan Bapak untuk menguak kebenaran ini," ucap Adara, suaranya penuh tekad. "Baik, Nyonya Adara. Kita akan bertemu besok. Jangan bertindak gegabah," pesan Pak Heru. Malam itu, Adara tidak bisa tidur. Ia memandangi wajah Baskara yang damai. Ia berbisik pelan, "Mas, maafkan aku. Aku harus melakukan ini. Aku harus menyelamatkanmu dari semua kebohongan ini." Ia memeluk Baskara erat, seolah itu adalah pelukan terakhirnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi ia tahu, ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Demi anaknya, demi Baskara, dan demi kebenaran yang harus diungkap. Sinar matahari pagi yang hangat menyentuh wajah Adara. Ia membuka mata, merasakan sisa-sisa kesedihan semalam. Tetapi di balik kesedihan itu, ada tekad yang membaja. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia tidak akan membiarkan Baskara hidup dalam kebohongan. Ia akan mengungkap semua kejahatan Bu Rahma. Setelah Baskara berangkat ke kantor, Adara langsung beraksi. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan memoles wajahnya. Ia tidak lagi ingin terlihat seperti wanita yang hancur. Ia ingin terlihat seperti seorang wanita yang berani dan kuat. Bu Rahma menatap Adara dengan bingung. "Mau kemana kamu, Dara? Kamu terlihat rapi sekali. Jangan bilang kamu mau kabur." Adara tersenyum sinis. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin keluar sebentar, menghirup udara segar." "Jangan macam-macam. Suami kamu bekerja keras, kamu malah keluyuran," hardik Bu Rahma, suaranya naik. "Saya sudah izin pada Baskara, Bu. Baskara memperbolehkan saya pergi kemanapun saya mau. Saya istri sahnya, bukan tahanan di rumah ini," balas Adara, suaranya tenang, tetapi tegas. Bu Rahma terdiam. Ia tidak menyangka Adara akan berani menjawabnya seperti itu. Adara berbalik, mengambil tasnya, dan melangkah keluar. Ia tidak lagi takut. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Adara bertemu dengan Mila dan Pak Heru di sebuah kafe. Ia menceritakan semua penemuannya, termasuk tentang Laras, mantan kekasih Pak Surya, dan bagaimana Bu Rahma mengambil alih Yayasan Cahaya. "Nyonya Adara, ini adalah temuan yang sangat penting. Ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap semua kebohongan Bu Rahma," kata Pak Heru, matanya berbinar. "Tapi kita harus berhati-hati. Bu Rahma adalah wanita yang sangat licik." "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Adara. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Yayasan Cahaya. Kita harus menemukan Laras. Dia adalah kunci utama untuk mengungkap kebenaran. Dan kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Rekaman suara, rekaman video, atau apapun yang bisa menjerat Bu Rahma," jelas Pak Heru. Mila mengeluarkan ponselnya. "Dara, aku punya ide. Aku akan coba mencari kontak lama dari orang-orang yang pernah bekerja di Yayasan Cahaya." "Bagus, Mila. Itu ide yang brilian," puji Pak Heru. Setelah pertemuan itu, Adara kembali ke rumah dengan semangat baru. Ia mulai merekam percakapan setiap kali Bu Rahma ada di dekatnya. Ia mencoba memancing Bu Rahma dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Suatu siang, saat mereka sedang makan siang, Adara berkata, "Bu, Baskara tadi pagi cerita, dia baru saja memberikan sumbangan yang sangat besar untuk Yayasan Cahaya. Ibu pasti bangga sekali punya yayasan sebesar itu." Bu Rahma tersenyum. "Tentu saja. Yayasan itu sudah seperti anak saya sendiri. Saya yang mengurusnya dari nol." "Benarkah?" Adara dengar, yayasan itu dulunya milik wanita bernama Laras. Tanya Adara, pura-pura tidak tahu. Senyum di wajah Bu Rahma mendadak hilang. Matanya menatap Adara dengan tajam. "Kamu tahu dari mana nama itu?" "Dari artikel di internet, Bu." "Kenapa?"
Apakah Adara salah bicara? Tanya Adara, pura-pura polos. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Dia sudah mati. Dan yayasan itu milik saya, bentak Bu Rahma. Adara terdiam. Ia merasakan hatinya mencelos. Maaf, Bu. Saya tidak tahu kalau Ibu sensitif dengan nama itu. Bu Rahma berdiri dari kursinya. Jangan pernah lagi mencari tahu tentang masa lalu saya. Ingat itu baik-baik, Dara. Kalau kamu berani macam-macam, kamu akan tahu akibatnya. Hardiknya, lalu melangkah pergi. Adara merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, Bu Rahma tidak tahu bahwa ia merekam semua percakapan itu. Ia tersenyum tipis, penuh kemenangan. Malam harinya, Mila menghubunginya. Dara, aku sudah dapat kontaknya. Ada seorang wanita yang dulunya bekerja di Yayasan Cahaya. Namanya Bu Ratna. Dia bersedia kita temui, tapi dia minta kita datang sendiri, tanpa pengacara. Baik, Mila. Besok kita temui dia, jawab Adara. Keesokan harinya, Adara dan Mila menemui Bu Ratna di sebuah taman. Bu Ratna adalah wanita parubaya yang terlihat ramah dan baik hati. Terima kasih sudah mau menemui kami, Bu, kata Adara. Tidak masalah, Nak. Saya sudah lama ingin menceritakan kebenaran. Saya tidak sanggup lagi menyimpan rahasia ini, ucap Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna menceritakan semuanya. Tentang Laras, wanita yang sangat baik hati yang mendirikan Yayasan Cahaya dengan uangnya sendiri. Tentang Pak Surya, pria yang sangat mencintai Laras, tetapi terpaksa meninggalkannya karena ancaman Bu Rahma. Bu Rahma tahu bahwa Pak Surya masih sering bertemu dengan Laras. Suatu hari, Bu Rahma mengancam akan menghancurkan hidup Laras dan memfitnahnya sebagai pelakor jika Pak Surya tidak meninggalkan Laras. Cerita Bu Ratna, suaranya lirih. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Adara, tidak sabar. Pak Surya terpaksa meninggalkan Laras. Laras sangat terpukul. Ia mengalami kecelakaan yang membuatnya cacat. Dan yang paling kejam, Bu Rahma menggunakan kesempatan itu untuk mengambil alih Yayasan Cahaya, jawab Bu Ratna. Bagaimana bisa? Yayasan itu milik Laras, kata Mila, tidak percaya. Bu Rahma memalsukan dokumen. Nak, dia menipu Laras. Dia bilang, dia akan mengurus yayasan itu sementara Laras pulih. Tapi begitu Laras sudah sembuh, Bu Rahma tidak mau mengembalikan yayasan itu. Dia bahkan mengancam Laras untuk tidak pernah kembali ke yayasan. Atau dia akan membuat hidup Laras lebih menderita, jelas Bu Ratna. Lalu, Laras sekarang di mana? Tanya Adara, suaranya bergetar. Bu Ratna terdiam sejenak. Laras, dia tidak pernah menghilang. Dia selalu ada di sekitar kita. Dia hanya tidak ingin Baskara tahu kebenaran ini. Dia tidak ingin Baskara membenci ibunya. Adara dan Mila terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa kebenaran itu sekejam ini. Bu Rahma tidak hanya jahat, ia juga seorang manipulator ulung. Satu hal lagi, Nak, Bu Rahma tidak hanya jahat pada Laras. Dia juga melakukan sesuatu pada Pak Surya. Dia memerasnya. Dia mengancam akan membocorkan rahasia tentang Laras dan yayasan kepada Baskara jika Pak Surya tidak menuruti semua kemauannya. Bisik Bu Ratna, suaranya ketakutan. Adara merasa hatinya sakit. Ia tidak menyangka bahwa Bu Rahma bisa sekejam itu. Ia telah menghancurkan hidup banyak orang. Dan kini, ia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Malam harinya, Adara menghubungi Pak Heru. Ia menceritakan semua yang ia dengar dari Bu Ratna. Pak Heru mendengarkan dengan saksama. Nyonya Adara, ini adalah bukti yang sangat kuat. Ini bisa kita jadikan senjata. Sekarang kita hanya butuh satu hal lagi. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh Bu Rahma. Rekaman suara atau video, atau dokumen asli yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan penipuan. Saya akan coba mencarinya, Pak, jawab Adara, penuh tekad. Ia kembali ke rumah, dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, dan ia akan mengungkap semuanya di depan Baskara.
Ia tidak akan membiarkan Baskara hidup dalam kebohongan. Ia akan menyelamatkan Baskara, dan ia akan memastikan Bu Rahma mendapatkan balasan yang setimpal. Tekad Adara kini sekuat baja. Ia tidak lagi memikirkan rasa sakit hatinya, melainkan hanya berfokus pada misi yang ada di depan mata. Ia harus mendapatkan bukti nyata yang tidak bisa disangkal oleh Bu Rahma. Ia tahu, tugas ini tidak mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Malam itu, Adara menunggu Baskara pulang. Ia ingin berbicara, tetapi tidak tahu bagaimana harus memulainya. Ia takut, jika ia salah langkah, semuanya akan berantakan. Saat Baskara masuk ke kamar, ia melihat Adara sedang duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. "Dara, kamu kenapa?" tanyanya, menghampiri Adara. Adara menoleh. Ia melihat kekhawatiran yang tulus di mata Baskara. Rasa bersalah menghantamnya. Ia merasa buruk karena telah menyembunyikan semua ini dari suaminya. "Mas, aku ingin bicara denganmu," ucap Adara lirih. "Ada apa? Kamu sakit?" tanya Baskara, memegang dahi Adara. Adara menggeleng. "Aku tidak sakit. Aku hanya ingin tahu. Kamu sering bicara tentang yayasan sosial yang ibu kelola. Kamu sering memberikan sumbangan di sana, kan?" Baskara mengangguk. "Tentu saja. Yayasan itu kan milik ibu. Aku harus membantunya." "Kenapa?" "Aku hanya ingin tahu. Apa kamu pernah bertemu dengan pendiri yayasan itu yang lama? Namanya Laras?" tanya Adara, mencoba memancing reaksi Baskara. Wajah Baskara mengernyit. "Laras? Aku tidak tahu siapa itu. Ibu bilang, dia yang mengurus yayasan sejak awal." Hati Adara terasa sakit. Baskara benar-benar tidak tahu apa-apa. Bu Rahma telah menipu Baskara selama ini. Ia telah menggunakan Baskara sebagai alat untuk menutupi kejahatannya. Adara menggenggam tangan Baskara erat. "Mas, apa kamu pernah merasa ibu menyembunyikan sesuatu darimu?" "Maksudmu apa, Dara?" tanya Baskara, bingung. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya bertanya." "Kamu tidur saja. Kamu pasti lelah," kata Adara, mengakhiri pembicaraan. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan semua ini. Ia harus segera bertindak. Keesokan harinya, saat Baskara pergi, Adara langsung menghubungi Pak Heru. Ia menceritakan tentang percakapannya dengan Baskara. "Nyonya Adara, ini adalah bukti yang sangat kuat. Kita harus segera bertindak. Kita tidak bisa lagi menunggu," kata Pak Heru. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Adara. "Kita akan menyusun strategi. Kita akan pancing Bu Rahma agar ia mengungkapkan semua kejahatannya di depan Anda. Dan Anda harus merekamnya tanpa dia tahu. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa mendapatkan bukti yang tak terbantahkan," jelas Pak Heru. "Tapi, itu berbahaya, Pak. Bagaimana jika dia tahu?" tanya Adara, suaranya bergetar. "Itu risikonya, Nyonya Adara. Tapi ini satu-satunya cara. Kita tidak punya pilihan lain," jawab Pak Heru. Adara menghela napas. Ia tahu, ini adalah sebuah permainan berbahaya. Tetapi ia harus melakukannya. Demi kebenaran. Demi kebebasan Baskara dari jerat ibunya. Ia pulang ke rumah dan mulai menyusun strategi. Ia akan memancing Bu Rahma dengan cara yang paling halus. Ia akan menggunakan semua yang ia ketahui tentang Bu Rahma, dan ia akan membuatnya jatuh ke dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Sore itu, saat Bu Rahma sedang duduk di teras, Adara menghampirinya. "Bu, Adara ingin tahu, kenapa ibu tidak menyukai Adara?" tanyanya, suaranya lirih. Bu Rahma tersenyum sinis. "Kamu tanya kenapa? Karena kamu tidak pantas untuk Baskara. Kamu hanya wanita miskin yang mengincar harta Baskara." "Tapi saya mencintai Baskara, Bu," balas Adara. "Cinta? Cinta itu bisa luntur, Dara. Baskara butuh wanita yang bisa dibanggakan. Wanita yang bisa memberinya keturunan.
Kamu bahkan tidak bisa menjaga anakmu sendiri. Kamu lemah, ucap Bu Rahma, kata-katanya menusuk. Adara menahan air mata. Ia membiarkan Bu Rahma terus berbicara. Kamu pikir dengan berpura-pura baik, kamu bisa mengambil hati Baskara? Tidak, Dara. Baskara itu anak saya. Saya yang melahirkannya. Saya yang tahu apa yang terbaik untuknya. Baskara harusnya menikah dengan wanita yang sepadan, bukan wanita tidak becus sepertimu. Adara terus merekam. Ia membiarkan Bu Rahma terus mengeluarkan semua kebencian yang ia pendam. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mencari tahu tentang masa lalu saya. Kamu mencari tahu tentang Yayasan Cahaya. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan saya? Tidak, Dara. Saya adalah pemain terbaik. Saya sudah mengalahkan wanita lain yang lebih baik darimu, bisik Bu Rahma, suaranya dipenuhi ancaman. Adara mengernyit. Maksud ibu? Siapa wanita itu? Laras. Wanita itu. Dia sama seperti kamu. Dia pikir dia bisa mengambil Baskara dari saya. Dia pikir dia bisa merusak kebahagiaan kami. Tapi dia salah. Saya sudah hancurkan dia. Saya sudah ambil semua miliknya. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menghancurkanmu juga. Dara, hardik Bu Rahma. Adara merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia tahu, Bu Rahma sudah gila. Ia sudah terlalu jauh. Ia tidak bisa lagi dimaafkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil Baskara. Adara segera menyembunyikan perekam suaranya. Wajahnya kembali pucat, seperti sedia kala. Baskara masuk ke dalam rumah. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua terlihat tegang? Tidak ada apa-apa, Mas, jawab Adara, suaranya bergetar. Bu Rahma segera tersenyum. Ibu hanya menasihati Adara. Dia terlalu banyak melamun akhir-akhir ini. Ibu khawatir. Baskara menatap ibunya, lalu menatap Adara. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak tahu apa, tetapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Malam itu, Adara tidak bisa tidur. Ia memandangi Baskara yang terlelap. Hatinya sakit. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus segera mengungkap semuanya. Demi Baskara, demi mereka berdua. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Mila. Mila, aku sudah dapat bukti. Kita harus bertemu besok. Keesokan harinya, Adara dan Mila menemui Pak Heru. Adara memberikan perekam suaranya. Pak Heru memutarnya, dan suara Bu Rahma yang penuh kebencian itu memenuhi ruangan. Ini adalah bukti yang sempurna. Kita bisa menjerat Bu Rahma dengan rekaman ini, kata Pak Heru, matanya berbinar. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Adara. Kita akan susun rencana. Kita akan pancing Bu Rahma untuk datang ke kantor saya. Dan di sana, kita akan mengungkap semua kejahatannya. Jelas Pak Heru. Bagaimana dengan Baskara? Dia harus tahu, kata Adara, suaranya bergetar. Itu adalah bagian dari rencana, Nyonya Adara. Baskara harus ada di sana. Dia harus tahu kebenaran dari mulut ibunya sendiri, jawab Pak Heru. Adara menghela napas. Ia tahu, ini adalah sebuah pertaruhan. Ia mempertaruhkan segalanya. Tetapi ia tidak menyesal. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Demi Baskara, dan demi kebenaran. Ia kembali ke rumah, dan mulai menyiapkan diri. Ia akan memakai pakaian terbaiknya. Ia akan memoles wajahnya. Ia tidak akan lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Ia akan terlihat seperti seorang pemenang. Dan ia tahu, di balik semua kebahagiaan yang ia tunjukkan, ada sebuah rencana yang siap meledak. Rencana untuk menghancurkan musuhnya, dan mendapatkan kembali hidupnya. Ketenangan di pagi hari itu terasa seperti ilusi. Adara, dengan hati berdebar, menyiapkan segelas teh herbal untuk Bu Rahma. Gerakannya terencana dan hati-hati, seolah setiap langkahnya di atas lantai panggung. Ini bukan lagi tentang pekerjaan rumah,
Ini adalah permainan catur yang rumit. Bu Rahma adalah ratu yang kuat, tetapi Adara telah menemukan cara untuk menjebaknya. Pagi, Bu, sapa Adara, menyerahkan cangkir teh. Bu Rahma mengambilnya dengan ekspresi curiga. Ada apa? Tumben sekali kamu seramah ini. Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hanya ingin menjadi menantu yang baik. Saya sudah memikirkan semua nasihat Ibu. Saya rasa, Ibu benar. Saya harus menjadi wanita yang lebih tangguh, jawab Adara, dengan senyum yang dipaksakan. Bu Rahma menatapnya lekat-lekat. Bagus. Kamu akhirnya menyadari posisimu. Iya, Bu. Oh ya, saya juga sudah menyusun beberapa proposal kerjasama untuk Yayasan Cahaya. Baskara sangat senang dengan ide ini. Dia bilang, dengan proposal ini, yayasan bisa mendapatkan lebih banyak donasi, kata Adara, memancing. Ekspresi Bu Rahma berubah. Dari curiga menjadi terkejut. Proposal? Kamu membuat proposal? Untuk apa? Tentu saja untuk yayasan, Bu. Saya ingin membantu Ibu. Baskara juga ingin tahu lebih banyak tentang yayasan. Dia bilang, dia ingin memperluasnya, agar yayasan bisa membantu lebih banyak orang, jelas Adara. Bu Rahma menegang. Ia tahu Baskara adalah anak yang polos, yang akan mudah dimanipulasi. Tetapi ia tidak menyangka Adara akan menggunakannya untuk menjebaknya. Kamu tidak perlu repot-repot, Dara. Ibu bisa mengurusnya sendiri. Baskara juga tidak perlu tahu apa-apa, ucapnya, suaranya terdengar tidak nyaman. Kenapa tidak, Bu? Baskara itu sangat peduli pada Ibu. Dia pasti akan sangat senang jika bisa membantu, kata Adara, pura-pura polos. Lagi pula, saya sudah janji pada Baskara untuk membantunya. Kalau Baskara tidak bisa membantu Ibu, itu artinya saya tidak bisa membantu suami saya, kan? Bu Rahma terdiam. Ia merasakan sebuah jerat yang tak terlihat melingkari lehernya. Ia tidak bisa menolak ide Adara, karena itu akan membuat Baskara curiga. Di sisi lain, ia juga tidak bisa membiarkan Adara ikut campur, karena itu bisa membongkar semua kebohongannya. Baiklah, nanti sore, kita ke kantor Ibu, putus Bu Rahma, suaranya terdengar dingin. Adara tersenyum. Terima kasih, Bu. Adara tahu, kantor yang dimaksud Bu Rahma adalah kantor Yayasan Cahaya. Ini adalah kesempatan emas. Ia bisa mencari tahu lebih banyak tentang yayasan itu, dan ia bisa mencari bukti-bukti penipuan Bu Rahma. Sore itu, Adara dan Bu Rahma pergi ke kantor Yayasan Cahaya. Kantor itu terlihat sederhana, tetapi Adara tahu, ada banyak uang yang mengalir di dalamnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk membantu orang miskin, tetapi sebagian besar masuk ke kantong Bu Rahma. Saat mereka berada di kantor, Adara pura-pura meminta izin ke toilet. Ia tidak benar-benar pergi ke toilet. Ia mencari-cari di laci meja Bu Rahma, berharap menemukan sesuatu. Ia menemukan beberapa dokumen keuangan, dan sebuah buku catatan kecil. Saat Adara membuka buku catatan itu, matanya membelalak. Itu adalah catatan Bu Rahma tentang donasi yang ia terima. Ia membandingkannya dengan data di komputer. Angka-angka itu tidak cocok. Ada banyak uang yang hilang. Adara memotret semua dokumen itu dengan ponselnya. Ia mendengar suara Bu Rahma memanggilnya. Dara, kamu lama sekali. Adara buru-buru mengembalikan semua dokumen ke tempatnya, lalu keluar dari ruangan. Maaf, Bu. Saya tadi sempat pusing, ucap Adara, memegang kepalanya. Bu Rahma menatapnya dengan curiga. Jangan macam-macam, Dara. Saya tahu kamu sedang mencari sesuatu. Mencari apa, Bu? Tanya Adara, pura-pura bingung. Mencari tahu tentang saya. Tentang yayasan. Kamu pikir saya bodoh? Hardik Bu Rahma. Kenapa Ibu curiga sekali? Saya kan sudah bilang, saya hanya ingin membantu, balas Adara. Bu Rahma tidak menjawab. Ia hanya menatap Adara dengan tatapan penuh kebencian. Malam harinya,
Adara mengirimkan semua foto dokumen itu kepada Pak Heru. Pak Heru membalasnya dengan pesan singkat. Bagus. Ini adalah bukti yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Adara tersenyum. Ia tahu, kemenangan sudah di depan mata. Ia tidak lagi takut. Ia merasa kuat. Ia tahu, ia akan membalas semua perbuatan Bu Rahma. Keesokan harinya, Adara dan Mila menemui Pak Heru. Adara menyerahkan ponselnya. Pak Heru memutarkan semua rekaman suara dan video yang ia miliki. Ia juga menunjukkan foto-foto dokumen yang ia dapatkan di kantor yayasan. Ini sudah cukup, Nyonya Adara. Kita sudah punya semua bukti yang kita butuhkan, kata Pak Heru. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Mila. Kita akan panggil Bu Rahma ke kantor ini. Kita akan pancing dia untuk mengakui semua perbuatannya. Dan kita akan lakukan itu di depan Baskara, jelas Pak Heru. Adara merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Saya setuju, Pak. Tapi bagaimana kalau Baskara tidak percaya? Dia akan percaya, Nyonya Adara. Baskara tidak bodoh. Dia akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, jawab Pak Heru. Adara menghela napas. Ia tidak tahu apakah ia sanggup melihat reaksi Baskara. Tetapi ia harus melakukannya. Ia harus membuka mata Baskara. Ia harus menyelamatkan suaminya. Malam itu, Adara kembali ke rumah dengan hati yang tegang. Ia melihat Baskara sedang duduk di ruang tamu, menunggu kepulangannya. Kamu dari mana saja, Dara? Ibu bilang kamu pergi ke suatu tempat, tapi kamu tidak bilang padaku, tanya Baskara. Suaranya terdengar khawatir. Adara merasa bersalah. Maaf, Mas. Aku hanya ingin keluar sebentar. Aku ingin menenangkan pikiranku. Baskara mengangguk. Aku mengerti. Tapi lain kali, tolong beritahu aku. Aku khawatir. Adara memeluk Baskara erat. Mas, besok ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Kamu harus ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Tanya Baskara. Ke kantor Pak Heru. Dia pengacara keluarga Mila, jawab Adara. Baskara mengernyit. Ada apa? Ada masalah? Tidak ada, Mas. Hanya, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang sangat penting, jawab Adara. Suaranya lirih. Baskara menatap Adara. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk, dan membiarkan Adara memeluknya erat. Malam itu, Adara tidak bisa tidur. Ia memikirkan Baskara. Ia memikirkan kebenaran yang akan ia ungkap. Ia tidak tahu bagaimana Baskara akan bereaksi. Ia hanya berharap, Baskara akan percaya padanya. Dan ia berharap, ia tidak akan menyesal telah memilih jalan ini. Di pagi hari, Adara dan Baskara pergi ke kantor Pak Heru. Mereka menemukan Pak Heru sudah menunggu. Di sisi lain ruangan, Adara melihat Mila sudah duduk di sana. Selamat pagi, Baskara. Nyonya Adara sudah menceritakan semuanya. Tapi, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Saya ingin Ibu Rahma datang ke sini. Saya ingin semua kebenaran terungkap di depan Anda berdua, kata Pak Heru. Baskara terkejut. Ada apa dengan ibu? Kenapa dia harus ke sini? Baskara, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya, bisik Adara. Baskara menatap Adara dengan bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa duduk di sana, menatap Adara, menunggu penjelasan. Tak lama kemudian, Bu Rahma masuk ke dalam ruangan. Wajahnya terlihat angkuh. Ada apa ini? Kenapa kalian memanggil saya ke sini? Ada masalah apa? Tanyanya, suaranya dingin. Tidak ada masalah, Bu. Kami hanya ingin menyelesaikan sesuatu, jawab Adara. Bu Rahma menatap Adara, lalu menatap Baskara. Ia merasakan ada sebuah jebakan. Tetapi ia tidak tahu jebakan apa. Ia hanya bisa duduk dan menunggu.
Pertarungan pun dimulai. Adara tahu, ini adalah awal dari akhir. Akhir dari sebuah kebohongan yang telah lama ia sembunyikan. Dan akhir dari sebuah penderitaan yang telah ia rasakan. Di dalam ruangan kantor yang sunyi, ketegangan terasa begitu pekat. Bu Rahma duduk dengan angkuh, sementara Baskara menatap Adara dan Pak Heru bergantian. Kebingungan masih tergambar jelas di wajahnya. "Baik, kita mulai saja," kata Pak Heru, memecah keheningan. "Nyonya Rahma, kami ingin Anda menjelaskan tentang Yayasan Cahaya." "Untuk apa?" "Baskara tahu saya yang mengurus yayasan itu," jawab Bu Rahma, nadanya penuh dengan keangkuhan. "Baskara tahu Anda yang mengurusnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana Anda mendapatkannya. Dan juga, Baskara tidak tahu siapa sebenarnya pendiri Yayasan Cahaya." Timpal Pak Heru, pandangannya lurus ke arah Bu Rahma. Wajah Bu Rahma memucat. Ia menatap Baskara, mencoba mencari dukungan. Tetapi Baskara hanya diam, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. "Apa maksudnya ini, Bu?" tanya Baskara. "Tidak ada apa-apa, Nak. Mereka hanya mengada-ada," jawab Bu Rahma, suaranya bergetar. Adara melangkah maju. "Pak Heru, saya rasa akan lebih baik jika kita putarkan saja rekaman yang saya miliki. Itu akan lebih jelas," ucapnya, suaranya terdengar dingin dan tegas. Adara mengeluarkan perekam suara kecil dari tasnya. Bu Rahma mendelik. "Apa-apaan ini, Dara?" hardiknya. "Ini hanya rekaman percakapan biasa, Bu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," balas Adara, tersenyum sinis. Adara menekan tombol putar. Ruangan itu dipenuhi suara Bu Rahma yang penuh kebencian. "Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mencari tahu tentang masa lalu saya. Kamu mencari tahu tentang Yayasan Cahaya. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan saya? Tidak, Dara. Saya adalah pemain terbaik. Saya sudah mengalahkan wanita lain yang lebih baik darimu." Baskara terdiam. Ia menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. "Ibu, apa ini?" Bu Rahma membeku. Ia tidak menyangka Adara merekam percakapannya. Ia menatap Adara dengan tatapan penuh kebencian, seolah ingin mencabik-cabik Adara saat itu juga. Rekaman itu berlanjut. Suara Bu Rahma yang memaki Adara, suara Bu Rahma yang mengancam akan menghancurkan hidup Adara. Semuanya terekam jelas, seperti alunan musik kematian bagi Bu Rahma. Setelah rekaman itu selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Baskara menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, kenapa ibu melakukan ini pada Adara? Kenapa ibu begitu membencinya?" Itu tidak benar, Baskara. Adara hanya mengedit rekaman itu. Dia memfitnah ibu, sangkal Bu Rahma, suaranya panik. "Ibu tidak perlu berbohong lagi. Saya punya bukti lain," ucap Adara. Ia mengambil ponselnya dan memutarkan rekaman video. Itu adalah rekaman saat Adara dan Bu Rahma berada di Yayasan Cahaya. Adara merekamnya diam-diam, menggunakan kamera kecil yang ia sembunyikan di saku bajunya. Dalam rekaman itu, Adara bertanya tentang Yayasan Cahaya, dan Bu Rahma menjawab dengan penuh kebanggaan, seolah dialah yang mendirikan yayasan itu. Ini rekaman yang saya ambil saat kami berada di yayasan, Mas." Saya pura-pura bodoh, memancing ibu agar bicara. Tapi ibu tidak tahu bahwa di balik wajah manisnya, ada topeng yang ia sembunyikan, jelas Adara. "Apalagi yang kamu sembunyikan, Dara?" tanya Baskara, suaranya bergetar, kini beralih pada Adara. Adara menatap Baskara dengan tatapan penuh penyesalan. "Mas, maafkan aku. Aku tidak ingin kamu tahu tentang ini. Tapi, aku tidak bisa lagi menyembunyikannya." Adara mengeluarkan beberapa foto yang ia dapatkan dari buku harian Pak Surya. "Ini adalah foto ayahmu, Mas. Dia berfoto dengan wanita lain. Namanya Laras," bisik Adara. Wajah Baskara mengernyit. Ia menatap foto itu. Ia melihat wajah ayahnya yang tersenyum bahagia, bersama seorang wanita yang tidak ia kenal. Siapa wanita ini?
Dia adalah mantan kekasih ayahmu, Mas. Dia juga pendiri Yayasan Cahaya. Tapi, ibumu, dia yang menghancurkan hidupnya, jawab Adara. Baskara terdiam. Ia menatap ibunya, lalu menatap foto itu. Ia merasakan ada sebuah kebohongan yang sangat besar yang selama ini menutupi hidupnya. Ibu, katakan padaku, apa ini semua benar? Tanya Baskara. Suaranya terdengar putus asa. Bu Rahma terdiam. Ia menatap Baskara, matanya berkaca-kaca. Baskara, ini semua demi kamu. Demi keluarga kita. Demi aku? Demi apa? Teriak Baskara, suaranya menggema di ruangan. Ibu menghancurkan hidup Adara. Ibu memanipulasi aku. Ibu tidak lebih dari seorang manipulator. Bu Rahma menangis. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Semua bukti sudah terungkap. Ia sudah kalah. Baskara, ibu melakukan semua ini karena ibu tidak ingin kamu tahu. Ibu tidak ingin kamu tahu bahwa ayahmu berselingkuh. Jawab Bu Rahma, suaranya lirih. Tapi kenapa, Bu? Kenapa ibu harus menghancurkan hidup orang lain? Kenapa ibu harus membohongi aku? Tanya Baskara. Air mata mengalir di pipinya. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Jawab Bu Rahma, suaranya serak. Yang terbaik? Yang terbaik itu bukan dengan membohongi aku, Bu. Yang terbaik itu bukan dengan menghancurkan hidup Adara dan wanita lain. Ibu tidak lebih dari seorang monster. Teriak Baskara, penuh amarah. Bu Rahma menunduk. Ia tidak bisa lagi menatap mata Baskara. Ia merasa malu, ia merasa bersalah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dan, soal anak yang gugur itu, Bu, apakah ibu punya andil di dalamnya? Tanya Baskara. Adara terdiam. Ia tahu, Baskara sudah mengetahui kebenaran. Baskara sudah tidak butuh lagi bukti. Baskara hanya butuh pengakuan dari ibunya. Bu Rahma mengangkat kepalanya, menatap Baskara dengan mata yang penuh penyesalan. Maafkan ibu, Baskara. Ibu hanya tidak ingin kamu bahagia dengan wanita lain. Ibu ingin kamu bahagia hanya dengan ibu. Tapi kebahagiaan itu tidak akan pernah ada, Bu. Kebahagiaan itu sudah ibu hancurkan sendiri. Ibu menghancurkan segalanya, bisik Baskara. Suaranya terdengar putus asa. Ruangan itu hening. Baskara menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Ia merasa marah, ia merasa sedih, ia merasa bingung. Selama ini, ia hidup dalam sebuah kebohongan yang sangat besar. Kebohongan yang dibangun oleh ibunya sendiri, orang yang paling ia cintai. Pak Heru, tolong urus semua yang berkaitan dengan penipuan ibu saya. Saya ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya tidak peduli seberapa banyak uang yang harus saya keluarkan. Saya hanya ingin dia mendapatkan balasan atas perbuatannya. Ucap Baskara, suaranya terdengar tegas dan dingin. Bu Rahma menatap Baskara. Baskara, kamu tega. Bukan aku yang tega, Bu. Tapi ibu yang tega. Ibu tega menghancurkan hidupku, menghancurkan hidup Adara, dan menghancurkan hidup wanita lain. Ini adalah balasan atas perbuatan ibu, jawab Baskara. Bu Rahma menunduk, menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Baskara. Baskara berbalik, memeluk Adara erat. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena aku begitu bodoh. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu. Maafkan aku karena aku membuatmu harus menanggung semua ini sendirian. Adara membalas pelukan Baskara. Air matanya mengalir. Ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Akhirnya, ia tidak lagi harus bersembunyi. Mas, tidak apa-apa. Kita bisa mulai dari awal lagi, bisik Adara. Baskara menatapnya. Ia tersenyum. Iya, sayang. Kita mulai dari awal lagi. Malam itu,
Adara dan Baskara tidak pulang ke rumah Bu Rahma. Mereka menginap di sebuah hotel. Mereka tidak berbicara banyak. Mereka hanya duduk, saling berpegangan tangan, menenangkan satu sama lain. Keesokan harinya, Adara dan Baskara menemui Pak Heru lagi. "Jadi, Pak Heru, bagaimana kelanjutannya?" tanya Baskara. "Saya sudah menghubungi pihak berwajib, Baskara. Kami sudah menyerahkan semua bukti yang kami miliki. Ibu Rahma akan diproses secara hukum. Dia bisa dipenjara karena penipuan dan kekerasan mental," jawab Pak Heru. "Terima kasih, Pak Heru. Terima kasih sudah membantu kami," ucap Adara. "Sama-sama, Nyonya Adara. Saya hanya melakukan tugas saya. Kalian berdua adalah korban. Dan saya senang bisa membantu kalian," jawab Pak Heru. Setelah itu, Adara dan Baskara pulang. Mereka tidak langsung kembali ke rumah Bu Rahma. Mereka pergi ke rumah yang dibelikan Baskara untuk Adara. Rumah yang dulu mereka batalkan untuk ditinggali. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Adara merasakan sebuah kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia menatap Baskara dan tersenyum. "Mas, aku rasa kita bisa memulai hidup baru di sini." Baskara mengangguk. "Ya, sayang. Kita bisa memulai hidup baru di sini. Hidup yang penuh dengan kebenaran dan kebahagiaan." Mereka berdua mulai membersihkan rumah itu. Mereka bekerja sama, tertawa, dan saling berbagi cerita. Mereka tidak lagi merasakan beban. Mereka merasa bebas. Bebas dari kebohongan yang selama ini membelenggu mereka. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Adara teringat sesuatu. "Mas, bagaimana dengan ayahmu?" Wajah Baskara berubah sedih. "Aku sudah menghubungi ayah. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu apa yang ibu lakukan. Dia bilang, dia sangat menyesal. Dia juga bilang, dia ingin bertemu denganmu." Adara mengangguk. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa iba pada Pak Surya. Ia tahu, Pak Surya juga adalah korban. Korban dari ambisi dan kebohongan Bu Rahma. Keesokan harinya, Adara dan Baskara menemui Pak Surya. Mereka bertemu di sebuah kafe. Pak Surya terlihat sangat tua dan lelah. "Dara, Baskara, maafkan ayah," ucap Pak Surya. Suaranya bergetar. "Tidak apa-apa, ayah. Kami sudah tahu semuanya," jawab Adara. Suaranya lembut. Pak Surya menceritakan semuanya. Tentang cintanya pada Laras, tentang bagaimana Bu Rahma memerasnya, dan tentang bagaimana ia terpaksa meninggalkan Laras. "Laras, dia adalah wanita yang sangat baik. Dia adalah cinta sejatiku. Tapi, aku tidak bisa bersamanya. Aku takut. Aku takut Rahma akan menghancurkan hidup kita semua," bisik Pak Surya. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah, kenapa tidak cerita pada Baskara?" tanya Baskara. "Ayah tidak ingin kamu tahu. Ayah tidak ingin kamu membenci ibumu. Ayah mencintaimu, Baskara," jawab Pak Surya. Baskara memeluk ayahnya. Ia menangis di pelukan ayahnya. "Aku tahu, ayah. Aku tahu. Tapi, kebohongan itu sudah terlalu jauh. Itu menghancurkan kita semua. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah," bisik Pak Surya. Setelah itu, Pak Surya berpamitan. Ayah rasa, ayah sudah tidak pantas lagi berada di sini. Ayah akan pergi. Ayah akan kembali ke Laras. Ayah akan menebus dosa-dosa ayah," ucapnya. "Ayah, jangan pergi. Kita bisa hadapi ini bersama-sama," kata Baskara. "Tidak, Baskara. Ayah harus pergi. Ayah harus menemukan kebahagiaan ayah sendiri. Dan kamu juga harus menemukan kebahagiaanmu bersama Adara. Jangan pernah lepaskan dia," pesan Pak Surya. Adara dan Baskara mengangguk. Mereka memeluk Pak Surya dan membiarkannya pergi. Mereka tahu, Pak Surya harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Setelah itu, Adara dan Baskara kembali ke rumah mereka. Mereka tidak lagi merasa sedih.
Mereka merasa damai. Mereka merasa bahwa mereka bisa memulai hidup baru. Hidup yang penuh dengan kebenaran, kebahagiaan, dan cinta. Hari-hari yang dilewati Adara dan Baskara kini terasa seperti napas yang baru. Rumah yang dulu mereka batalkan untuk ditinggali, kini menjadi surga kecil bagi mereka berdua. Mereka sibuk menata ulang setiap sudut, melukis dinding, dan menanam bunga di taman. Di setiap sentuhan, ada harapan dan janji yang mereka ukir. Janji untuk memulai segalanya dari awal, dengan fondasi yang kuat, yaitu kejujuran. 1 minggu berlalu. Kehidupan mereka terasa lebih ringan. Tidak ada lagi ketakutan akan wajah manis palsu. Tidak ada lagi beban rahasia yang menyesakkan dada. Baskara kini lebih terbuka. Ia sering meminta maaf kepada Adara atas kebutaannya selama ini. Aku merasa bodoh, Dara, ucap Baskara suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras belakang. Bagaimana mungkin aku tidak melihat penderitaanmu? Bagaimana mungkin aku tidak menyadari kebohongan ibu? Adara menggenggam tangan Baskara. Tidak, Mas. Kamu tidak bodoh. Ibu adalah pemain ulung. Dia pandai sekali menyembunyikan sisi gelapnya. Dia membuatmu percaya bahwa dia adalah malaikat. Tapi tetap saja, aku seharusnya bisa melindungimu. Aku gagal menjadi suamimu yang baik, lirih Baskara. Kamu tidak gagal, Mas. Justru kamu adalah pahlawanku. Kamu adalah orang yang mengembalikan hatiku yang hancur. Kita sudah melewatinya. Dan kita akan lebih kuat dari sebelumnya, jawab Adara, tersenyum tulus. Malam itu, mereka berdua merasa damai. Mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh masa lalu. Mereka hanya fokus pada masa depan, pada kebahagiaan yang akan mereka bangun bersama. Keesokan harinya, Baskara mendapatkan telepon dari Pak Heru. Ia diminta untuk datang ke kantor, karena ada perkembangan baru mengenai kasus Bu Rahma. Adara memutuskan untuk ikut. Ia ingin berada di sisi Baskara, memberikan dukungan. Di kantor Pak Heru, mereka disambut dengan wajah serius sang pengacara. Baskara, Adara, ada berita penting. Kami sudah mengumpulkan semua bukti, dan kami sudah melimpahkannya ke pengadilan. Tetapi ada satu hal lagi. Kami mendapatkan informasi bahwa Bu Rahma sedang berusaha menjebak kalian. Menjebak kami? Bagaimana caranya? Tanya Baskara. Dia menyebarkan rumor di kalangan keluarga besar. Dia bilang, Adara adalah wanita yang mata duitan, yang telah meracuni pikiranmu agar kamu menjauhi ibumu. Dia bahkan mengatakan, Adara sengaja memfitnahnya agar bisa menguasai hartamu. Jelas Pak Heru. Adara merasakan amarah yang membara. Bu Rahma tidak pernah berhenti. Ia terus menyebarkan kebohongan, bahkan setelah semua kejahatannya terungkap. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengungkap semua kebenaran di depan keluarga besar. Kita harus memanggil mereka dan menunjukkan semua bukti yang kita miliki. Kita harus mengakhiri sandiwara ini sekali dan untuk selamanya, usul Pak Heru. Baskara menoleh pada Adara. Bagaimana menurutmu, sayang? Adara mengangguk. Aku setuju, Mas. Kita tidak bisa terus-terusan diam. Kita harus melawan kebohongan dengan kebenaran. Maka, mereka pun merencanakan sebuah pertemuan keluarga besar. Baskara menghubungi semua kerabat dekatnya, mengundang mereka untuk makan malam di rumah Bu Rahma. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang akan terjadi. Ia hanya ingin mereka semua datang. Bu Rahma terkejut saat Baskara mengundangnya. Ada apa, Baskara? Tumben kamu mengundang semua orang ke rumah. Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya ingin kita semua berkumpul. Sudah lama kita tidak makan malam bersama, jawab Baskara, suaranya tenang, tetapi ada nada dingin yang terselip di dalamnya. Bu Rahma mengangguk. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju panggung kehancurannya sendiri. Ia tersenyum, menyambut para kerabat dengan wajah manisnya. Selamat datang. Senang sekali kalian semua bisa datang. Adara dan Baskara datang belakangan. Mereka mengenakan pakaian yang serasi, wajah mereka terlihat tenang.
Mereka menyapa semua orang dengan ramah, tetapi di dalam hati, Adara merasakan sebuah badai yang siap meledak. Makan malam pun dimulai. Suasana terasa canggung. Semua orang tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Setelah makan malam, Baskara berdiri. "Terima kasih, semuanya, sudah datang. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Sesuatu yang sangat penting." Bu Rahma menatap Baskara dengan tatapan penuh kecurigaan. "Selama ini, kita semua hidup dalam kebohongan. Ibu sudah membohongi kita semua," ucap Baskara, suaranya bergetar. Semua orang terkejut. Mereka menoleh ke arah Bu Rahma. Bu Rahma tersenyum, mencoba membela diri. "Baskara, apa maksudmu? Kamu tidak boleh bicara seperti itu pada ibumu. Ibu tidak perlu berbohong lagi. Saya punya buktinya," kata Baskara. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutarkan rekaman suara Bu Rahma yang penuh kebencian. Suasana di ruangan itu hening. Wajah Bu Rahma memucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Baskara dengan tatapan penuh kebencian. Ini tidak benar. Dia memfitnah saya. Dia mengedit rekaman itu," teriak Bu Rahma, suaranya panik. "Ibu tidak bisa berbohong lagi. Saya punya bukti lain," ucap Adara. Ia mengambil ponselnya dan memutarkan rekaman video yang ia dapatkan di kantor yayasan. Semua orang terkejut. Mereka melihat video itu, melihat wajah Bu Rahma yang penuh dengan kebohongan, melihat bagaimana ia menyembunyikan uang donasi. Dan ini adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa ibu telah memalsukan dokumen Yayasan Cahaya. Yayasan itu bukan milik ibu. Yayasan itu milik seorang wanita bernama Laras, yang ibu hancurkan hidupnya, jelas Adara. Keluarga besar terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Bu Rahma bisa sekejam itu. Mereka menatap Bu Rahma dengan tatapan penuh kebencian. "Ibu, katakan pada mereka, ini tidak benar," teriak Bu Rahma, suaranya bergetar. "Maafkan saya, Bu. Tapi saya tidak bisa lagi berbohong," jawab Adara. Bu Rahma menangis. Ia tahu, ia telah kalah. Ia telah kehilangan segalanya. "Ayah, kenapa ayah diam saja?" tanya salah seorang paman Baskara. Saat itulah, Pak Surya masuk. Wajahnya terlihat tua, lelah, dan penuh penyesalan. "Maafkan saya, semuanya. Saya telah menjadi pengecut. Saya tahu semua ini. Tapi saya tidak berani bicara. Saya takut." "Apa maksud ayah?" tanya Baskara. Ayah berselingkuh dengan Laras. Dan Rahma mengancam akan membongkar semuanya jika ayah tidak menuruti semua kemauannya. Dia memeras ayah," jawab Pak Surya, suaranya lirih. Semua orang terkejut. Mereka menatap Bu Rahma dengan tatapan penuh kebencian. Bu Rahma menangis. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ibu sudah kalah. Ibu tidak bisa lagi bersembunyi. Ibu sudah menghancurkan segalanya, ucap Baskara. Suaranya terdengar dingin dan tegas. Bu Rahma menunduk, menangis. Ia tidak bisa lagi menatap mata Baskara. Ia merasa malu, ia merasa bersalah. Ia telah kehilangan anak semata wayangnya. Ia telah kehilangan semua kehormatannya. Malam itu, keluarga besar pulang. Mereka tidak lagi memandang Bu Rahma dengan rasa hormat. Mereka memandang Bu Rahma sebagai seorang penjahat. Keesokan harinya, Bu Rahma dan Pak Surya pergi. Mereka meninggalkan rumah itu, meninggalkan Baskara dan Adara. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya pergi. Adara dan Baskara kini menjadi satu-satunya pemilik rumah itu. Mereka tidak lagi merasa takut. Mereka merasa damai. Mereka merasa bahwa mereka bisa memulai hidup baru. Hidup yang penuh dengan kebenaran, kebahagiaan, dan cinta. Adara menatap Baskara dan tersenyum. Mas, kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil mengakhiri semua kebohongan ini. Baskara memeluk Adara erat. Iya, sayang. Kita sudah berhasil.
Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kita akan memulai hidup baru, hanya kita berdua. Adara menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat lebih segar. Senyumnya kini kembali tulus, tidak lagi dipaksakan. Rambutnya diikat rapi, menampakkan leher jenjangnya. Ia memakai gaun sederhana berwarna putih gading, hadiah dari Baskara. Hari ini, mereka akan mengurus rumah yang dulu sempat mereka batalkan, rumah yang kini menjadi simbol awal baru bagi mereka. Baskara masuk ke kamar, tersenyum melihat Adara. Cantik sekali, sayang. Seperti bidadari yang baru turun dari surga. Adara tertawa kecil, pipinya merona. Mas, bisa saja. Ini kan cuma baju biasa. Baju biasa? Ini adalah baju yang kamu pakai saat kita pindah ke rumah ini. Baju yang penuh dengan harapan. Dan sekarang, kita akan mewujudkannya, ucap Baskara, memeluk Adara dari belakang. Di antara tawa dan pelukan, Adara teringat sesuatu. Mas, bagaimana dengan ibu? Senyum di wajah Baskara memudar. Dia sudah pergi, Dara. Dia dan ayah pergi dari rumah. Aku tidak tahu kemana. Aku tidak peduli. Adara merasakan iba. Ia tahu, di balik semua kebencian Baskara pada ibunya, ada rasa sakit yang mendalam. Mas, aku tahu kamu sedih. Tapi, kita harus lupakan semuanya. Kita mulai hidup baru. Hanya kita berdua, bisik Adara. Baskara mengangguk. Ya, sayang. Hanya kita berdua. Mereka pergi ke rumah itu. Rumah yang dulu terlihat kosong, kini terasa hangat. Mereka mulai menata ulang setiap sudut. Mereka mengecat dinding dengan warna yang cerah, menanam bunga di taman, dan menata perabotan. Setiap sentuhan yang mereka berikan pada rumah itu adalah sebuah janji untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saat mereka sedang mengecat dinding, ponsel Baskara berdering. Itu adalah nomor Pak Heru. Wajah Baskara berubah serius. Ada apa, Pak? Tanyanya. Baskara, Ibu Rahma sudah ditahan. Kami sudah menyerahkan semua bukti yang kami miliki. Dan pengadilan sudah mengeluarkan surat penahanan, jawab Pak Heru. Hati Adara berdebar kencang. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia merasa lega, tetapi di sisi lain, ia juga merasa sedih. Bagaimanapun juga, Bu Rahma adalah ibu mertuanya. Dan, ada satu hal lagi. Kami menemukan sebuah surat wasiat. Surat wasiat itu ditulis oleh almarhum kakekmu. Dan isinya cukup mengejutkan, lanjut Pak Heru. Apa isinya, Pak? Tanya Baskara. Saya rasa, Anda harus datang ke kantor saya. Saya akan jelaskan semuanya di sana, jawab Pak Heru. Baskara menoleh pada Adara. Kita harus pergi, sayang. Di kantor